Green economy memang menjadi isu panas yang ramai diperbincangkan. Tapi kalau kita mau berbicara tentang green economy di Indonesia, tentu kita harus melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh Pertamina New and Renewable Energy. Subholding Pertamina ini sudah membangun banyak bisnis dengan konsep green. Apa saja yang sudah mereka bangun? Berikut ini wawancara dengan Fadli Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina New and Renewable Energy. Bisa diceritakan secara singkat sebenarnya roadmap net zero emission Pertamina sampai dengan 2060 nanti itu akan seperti apa sih Pak? Iya, jadi kalau net zero emissions roadmap Pertamina itu terdiri dari dua pilar bisa dibilang. Yang pertama adalah mendekarbonisasi bisnis yang saat ini, dan yang kedua adalah membangun bisnis baru yang low carbon dan juga yang carbon offsetting. Membangun dekarbonisasi saat ini, misalkan kita tetap akan memproduksi oil and gas dengan maksimal dan juga turunan-turunannya, petrochemical dan lain sebagainya, tetapi dilakukan dengan cara yang lebih rendah karbon melalui energi efisiensi dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, membangun bisnis baru yang low business seperti EV, battery, clean hydrogen, biofuel, gitu ya, dan juga carbon business dalam hal NBS dan carbon credit. Oke, kalau melihat dari total emisinya Pertamina, itu seberapa besar sih? Dan dalam jangka waktu 2060 tadi, apakah bisa sampai 0 mungkin secara emisi? Ya, sampai 2060 itu akan targetnya adalah net zero emissions. Dalam artian secara totality dengan pengembangan bisnis yang baru itu akan net zero gitu ya, tidak nol, karena kita tentunya akan mengembangkan tetap tadi poinnya mengembangkan oil and gas, fossil fuel dengan cara yang lebih rendah karbon dan di-offsetkan. Gitu. Jadi itu akan di-offsetkan menjadi nol, bahkan targetnya itu lebih cepat, artinya by 2060 itu tentu akan negative emissions. Oke, nah kalau saat ini portofolio energi terbarukan yang sudah dimiliki oleh Pertamina itu apa saja, dan yang paling tinggi itu apa sih sekarang dalam portofolio tersebut? Gitu? Nomor satu tentunya kita memiliki geothermal yang saat ini secara langsung ada 680 megawatt dan juga di operation sekitar 1,2 gigawatt. Kalau digabung itu tentu salah satu yang paling besar di Indonesia dan di dunia. Dan yang terus kita kembangkan untuk memaksimalkan potensi geothermal yang ada di Indonesia. Nomor dua, kita juga mengembangkan PLTS. Itu di beberapa lokasi kita memiliki PLTS terbesar di oil and gas field, gitu ya, yang ada di teman-teman di ROKAT, di subholding upstream. Nomor tiga, bahan bakar nabati, karena kita sekarang sudah mengolah beberapa biofuel, misalkan ya seperti biodiesel yang sudah dipakai oleh masyarakat luas, B35, ada juga Pertamax Green yang baru diluncurkan tahun lalu, ada juga Sustainable Aviation Fuel yang untuk pesawat Garuda dan juga Pelita Air, dan beberapa EBT lainnya. Tetapi itu adalah 3 tonggak utama EBT kita saat ini. Oke, kalau untuk energi baru sendiri, itu gambaran seperti apa sih yang dijajaki oleh Pertamina NRE? Iya, jadi ada battery yang tentunya kita memiliki merupakan salah satu shareholder dari Indonesia Battery Corporations yang memiliki ambisi luar biasa untuk mengembangkan bisnis battery yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Terus yang kedua ada juga clean hydrogen dan clean ammonia, di mana ini sedang kita kembangkan di beberapa lokasi, misalkan di Sulawesi dan di Sumatera. Ada juga nanti hydrogen for mobility untuk transportasi. Dan yang ketiga tentunya bioethanol, gitu ya, yang akan diterapkan secara lebih masif lagi untuk mensupport Pertamax Green yang kita luncurkan tahun lalu. Oke, menarik soal tadi yang energy for mobility tadi dan bioethanol, itu tuh Pertamina melihat prospek ke depannya akan seperti apa sih? Apakah akan sejalan mungkin dengan potensi bisnis yang dilihat oleh Pertamina, dan faktor apa yang sekiranya mungkin bisa mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap energi baru tersebut gitu?
Ya, kita melihat bahwa ke depannya penggunaan energi baru untuk mobility itu harus dilakukan dengan caranya Indonesia sendiri. Gitu. Kita melihat kalau di beberapa negara lain ada yang memang langsung ke electric vehicle, baterai, itu ya 100% untuk tahun sekian. Misalkan di Cina yang saat ini sudah mencapai ke 30% akan terus bergerak ke 100%. Atau di beberapa negara di Eropa yang langsung bergerak ke electric battery, electric vehicle. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kondisi infrastruktur dan kondisi potensi Indonesia itu berbeda. Gitu. Di mana kita memiliki lahan yang luas area kita juga sangat luas, itu yang harus di-cover. Plus infrastruktur yang sudah dibangun saat ini adalah 6.500 SPBU. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu dan termasuk juga bagaimana masyarakat melihat karakter dari habit masyarakat itu juga harus dilihat. Jadi kita melihatnya ke depannya ada 3 hal energi baru yang berjalan beriringan. Yang pertama, kita tetap akan menjalankan BBM dengan bahan bakar nabati dalam bentuk biofuel. Yang kedua, EV tetap akan berjalan dan kita sudah mengembangkan di beberapa lokasi untuk infrastruktur battery EV. Tetapi yang ketiga adalah clean hydrogen for mobility. Nah, ini yang tentunya 3 hal ini akan berjalan secara beriringan di Indonesia. Itu yang kita lihat ke depan. Kalau banyak orang mengatakan untuk mengembangkan energi baru maupun energi terbarukan itu butuh investasi yang sangat besar. Yeah. Nah, kalau melihat dari komitmen investasinya Pertamina sendiri di bisnis ini secara jangka panjang tuh seperti apa sih? Dan sumber-sumber investasi tersebut bisa digambarkan nggak sih dari mana nanti sumbernya? Jadi kita melihat memang ini membutuhkan investasi yang luar biasa besar. Kalau kita lihat di programnya pemerintah kemarin itu ada ribuan triliun akan dikucurkan atau akan difokuskan untuk mengembangkan investasi di sektor transisi energi gitu ya. Kita melihat mungkin Pertamina ada di angka lebih dari 100 billion dollar itu sampai 2060. Memang angkanya masih akan terus bergerak tergantung dari faktor demand, faktor perkembangan teknologi dan pemanfaatan dari potensi itu sendiri gitu ya. Sumber pendanaannya seperti apa? Ada part tentunya dari ekuitas kita sendiri. Tetapi tentunya sebagian besar kita akan melakukan project financing juga. Jadi kita akan melihat sumber pendanaan dari luar yang memang secara kompetitif itu bisa membantu keekonomian dari projectnya. Gitu. Untuk sementara ada beberapa memang yang tahap bisnis baru ini perlu kita support dari grant dari beberapa negara lain atau bahkan dari Indonesia sendiri dan beberapa institusi lain. Jadi itu adalah kurang lebih komposisi dari pendanaan, ada dari sendiri dan ada juga yang dari luar. Oke, kalau rencana investasi di sepanjang tahun ini akan seperti apa dan apakah dia lebih besar gitu dibandingkan tahun lalu? Ya, sudah pasti memang kita sebagai manajemen dan juga perusahaan selalu ditargetkan untuk bertumbuh. Dan salah satu indikasi pertumbuhan adalah jumlah dari investasi. Pertumbuhan investasi kita tahun ini lebih besar daripada tahun lalu. Dari sisi target, mudah-mudahan secara realisasi juga sama. Dan sekali lagi, pendanaannya bisa dari berbagai macam pihak, termasuk yang tadi belum saya sampaikan adalah dari partner kita. Jadi Pertamina itu salah satu perusahaan yang sangat terbuka untuk partnership. Ya, nah, karena itu kita mencoba mengelola resiko, mengelola operasi dan lain sebagainya, termasuk mengelola pendanaan melalui skema partnership tersebut. Oke. Untuk mendorong atau mendukung seluruh rencana-rencana Pertamina yang jangka panjang ini, sebenarnya seperti apa sih Pertamina melihat iklim kebijakan dan mungkin investasi ke depan di Indonesia, khususnya untuk energi terbarukan tuh seperti apa, dan mungkin lebih ke harapan terhadap kebijakan ke depan seperti apa sih untuk energi terbarukan sendiri? Kebijakan di Indonesia memang bisa dibilang tentunya belum se-mature di negara lain, karena pastinya kita juga memang baru mulai bergerak di energi transisi ini. Itu sangat bisa dimaklumi gitu ya. Tetapi dalam 2-3 tahun terakhir, kita melihat perkembangan yang luar biasa dari pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mengakselerasi realisasi dari transisi energi itu sendiri. Jadi banyak kebijakan-kebijakan baru yang sudah dikeluarkan. Ada beberapa yang memang sangat-sangat mendukung bisnis, ada beberapa yang memang masih perlu penyesuaian. Nah, tentunya harapan kita adalah kita masih tetap
sama-sama bergerak bersama antara sektor bisnis, sektor baik itu BUMN maupun swasta, dan juga pemerintah saling bekerja sama, kita bisa mengadvokasi demi semuanya itu bisa tercapai bersama. Jadi harapan kita supaya pergerakan ini bisa berkesinambungan dan ada kolaborasi antara ketiga entitas ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. atas waktunya.